Halo warga intelektual sekalian, menurut saya bentrok antara umat Muslim dan umat Hindu yang ada di Nepal baru-baru ini adalah bentrok yang paling aneh menurut saya pribadi. Kenapa? Karena mereka masih saudaraan, satu suku, warna kulit juga masih sama, warna rambut, bentuk hidung, semuanya sama. Tapi hanya satu perbedaan di antara mereka, yaitu perbedaan agama. Tapi mereka ribut gontok-gontokan. Padahal pemicunya hanya karena masalah sepele, yaitu hanya karena suara perayaan keagamaan terlalu keras. Itu doang. Tapi bisa terjadi konflik, bisa terjadi bentrok, gila-gila. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Jadi, mohon maaf bagi yang nonton video ini ya, saya tidak berpihak pada siapapun ya. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang melakukan kesalahan duluan? Apakah umat Muslim atau umat Hindu? Kemudian kalau saya perhatikan itu, saya nggak tahu apakah teman yang nonton video ini memperhatikan seperti yang saya perhatikan. Kalau saya perhatikan itu, biasanya di negara yang berkembang, negara yang tertinggal, akan syarat dengan yang namanya, atau sangat sering terjadi yang namanya bentrok antar umat beragama. Tapi di negara maju, anehnya sangat jarang terjadi yang namanya bentrok antar umat beragama. Nah, yang jadi pertanyaan, apa penyebabnya? Kok bisa ada perbedaan antara negara maju dengan negara yang kurang maju, negara berkembang atau negara tertinggal seperti Nepal dan Konoha? Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Saya tidak berpihak pada siapapun, saya tidak mau provokasi yang untuk video ini. Tujuan saya itu baik. Apa itu? Tujuan saya itu supaya tidak terjadi konflik yang ada di Nepal terjadi di Konoha gitu ya. Itu tujuan saya. Ya, tujuan saya itu baik ya. Jangan berpikir negatif dulu ya. Ya, biar kita bisa mengatasi ya, hal-hal seperti yang ada di Nepal. Nah, yang jadi pertanyaan, apa penyebabnya? Kenapa bisa terjadi konflik bersaudara di Nepal? Jadi guys, ternyata alasannya adalah kalau saya perhatikan, biasanya di negara maju dan negara yang berkembang seperti Konoha, Nepal, dan lain sebagainya, atau negara-negara tertinggal, kalau misalnya ada masalah yang sama, maka penyelesaiannya beda kalau saya perhatikan. Saya tidak mengatakan di negara maju tidak ada yang namanya bentrok antar umat beragama, ada aja, tapi lebih sering di negara yang tertinggal atau negara berkembang. Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu yang pertama itu ketika terjadi provokasi di negara maju, biasanya polisinya tidak berpihak, polisinya tegas, polisinya itu langsung gercep gitu ya, untuk menghindari yang namanya konflik berkepanjangan. Namun biasanya di negara yang berkembang atau negara yang tertinggal seperti Konoha, Nepal, dan lain sebagainya, polisinya itu dominan berpihak. Kenapa berpihak? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh doktrin agama? Apakah ini dipengaruhi oleh tradisi dalam beragama? Menurut keyakinan saya, perbedaan polisi di negara maju dan di Konoha atau di Nepal itu, perbedaan itu biasanya polisi negara maju itu mereka bisa memisahkan antara seiman dengan pekerjaan profesional mereka. Tapi di negara yang susah jadi negara maju, ya di negara yang berkembang itu, biasanya polisinya itu berpihak, nggak semua tapi disclaimer on ya, biasanya berpihak pada yang seiman. Mereka akan membela yang seiman, mereka akan membela yang seagama. Jadi tidak profesional. Profesional polisi di negara maju itu sangat luar biasa, integritasnya sangat luar biasa. Nggak semua tapi disclaimer on ya, biasanya rata-rata seperti itu. Itu perbedaan yang sangat signifikan. Nah, biasanya kalau terjadi negara maju itu, maka konflik akan diselesaikan supaya tidak ada yang namanya keberpihakan ya, kemudian korban maupun pelaku sama-sama enak gitu ya. Sehingga masalah langsung selesai diselesaikan. Ibarat api ya, bara apinya langsung disemprot gitu ya, langsung dipadamkan gitu ya. Dikasih air gitu ya, bukan dikasih bensin. Sementara di negara yang berkembang seperti Nepal atau di Konoha, biasanya polisinya itu beragama, berpihak. Ya, saya tidak mengatakan orang yang beragama cuma berpihak ya, tapi biasanya mereka akan membela yang seiman. Biasanya seperti itu ya. Walaupun Nepal negara sekuler, tapi tetap
ya. Mereka juga diduga berpihak pada yang seiman, polisinya itu berpihak pada yang seiman. Itu yang jadi permasalahan. Nah, sementara di Konoha gimana? Ya, saya tidak mengatakan polisi di Konoha itu semuanya buruk ya. Saya tidak mengatakan seperti ada juga polisi yang baik ya, seperti polisi tidur ya, patung pancoran dan sebagainya. Jadi ada banyak kok sebenarnya polisi yang baik di Konoha. Tapi yang baik itu biasanya diem ya. Mereka nggak terlalu berani speak up gitu ya. Justru yang kurang baik yang berani speak up gitu ya, berkoar-koar gitu. Jadi itulah tujuannya saya bikin channel ini supaya kaum intelektual speak up, gitu, berani speak up gitu. Di mana akar masalahnya? Kenapa terjadi konflik kepentingan gitu ya? Kenapa terjadi bentrok antar umat beragama? Jadi saya akan menguliti gitu ya, mengupas sampai ke akar-akarnya. Jadi itu perbedaannya guys ya. Biasanya polisi di Konoha itu ya mereka berpihak karena apa? Karena bukan karena kesengajaan, tapi karena ya biasanya mereka ditekan sama ormas keagamaan tertentu gitu ya. Kemudian ditekan karena prinsip yang penting seiman gitu ya. Ya itu sangat berbahaya sekali kalau polisi itu sudah berpihak gitu ya. Jadi penegak hukumnya lemah di negara berkembang atau negara yang kurang maju. Itu yang pertama ya. Polisinya biasanya berpihak ya. Mereka berpihak karena biasanya karena seiman, seagama gitu ya. Seiman dan seagama itu biasanya harus dibela mati-matian gitu ya. Itu prinsip oknum jutaan orang tertentu. Ini hanya oknum ya, walaupun jumlahnya jutaan ya. Ini hanya oknum. Ini nggak di Konoha guys. Ini hanya di luar negeri. Kemudian selain itu karena dipengaruhi oleh masyarakat yang mudah terprovokasi gitu ya. Jadi di negara maju itu ya di skala nggak semuanya tapi ya, biasanya masyarakatnya itu tidak mudah terprovokasi karena apa? Karena mereka sangat mudah membedakan mana video hoax, mana video yang real atau asli. Sementara Konoha salah satu negara paling mudah terpapar hoax dan Nepal juga seperti itu, paling mudah terpapar hoax. Ketika ada satu video untuk memprovokasi maka yang lain akan marah gitu ya, mudah marah, mudah emosi karena pengaruh satu video gitu. Itu tuh sangat mempengaruhi sekali guys. Ya di Nepal juga seperti itu ya. Sebenarnya masalahnya nggak terlalu rumit ya, sepele gitu ya. Hanya masalah pengeras suara, tapi karena faktor media ya, kemudian video gitu ya, membesar-besarkan ya, maka makin besar tuh masalah. Itu yang jadi permasalahan. Ya, jadi warga Konoha itu kan paling mudah terpapar hoax gitu ya. Mereka tidak berpikir rasional gitu ya. Mereka tidak berpikir maju, mereka tidak ada skeptis apakah videonya masuk akal atau tidak. Saya tuh sering menemukan video-video AI, video-video hoax dan lain sebagainya gitu. Bahkan ya yang terpapar hoax di Konoha itu tidak peduli apakah pendidikannya tinggi atau tidak, enggak. Semua sama rata. Ya, bahkan orang tua juga yang paling sering terpapar hoax gitu. Jadi ini yang perlu kita kritisi guys sebagai kaum intelektual. Kalau ada video yang kira-kira tidak masuk akal gitu ya, nggak mungkin gitu ya, jangan langsung di-share gitu ya. Dipelajari dulu apakah videonya itu benar atau tidak. Kita kan bisa nanya ChatGPT gitu ya, atau nanya AI apakah ini buatan AI atau tidak, apakah ini buatan manusia atau tidak gitu ya. Walaupun kita sering kali terkena yang namanya video hoax seperti diduga video daripada Pak JK ya. Zaman dulu kan atau beberapa bulan yang lalu tuh ya kalau nggak salah tuh ya. Ada video Pak JK yang bahas tentang yang namanya konflik ya antar umat beragama gitu ya. Ada tuh ya dulu ya viral. Tapi apakah kita pernah mengkritisi? Enggak kan? Banyak yang terkena juga kan. Bahkan ya, diduga Ade Armando kena, kemudian sekelas ketua partai juga bisa kena, yaitu Grace Natali dan sebagainya gitu. Kenapa bisa kena? Apa alasannya? Karena pengaruh daripada kita terlalu mudah terpapar video hoax ya. Apalagi kita uh, ada semacam bias gitu ya. Manusia itu kan punya bias ya, bias terhadap orang tertentu gitu ya. Orang yang beragama punya bias membela yang seiman, orang yang tidak beragama juga membela bias yang tidak beragama gitu ya, walaupun jumlahnya nggak banyak. Kemudian orang yang sekuler juga punya bias yang membela yang sesama sekuler gitu. Jadi macam-macam gitu ya, ada banyak kepentingan gitu ya. Saya tidak mengatakan saya yang paling benar ya, saya yang paling suci, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Saya juga ya bisa aja mungkin ya salah gitu ya. Tapi kenapa negara kita itu mudah terpapar hoax gitu? Apa alasannya? Ya alasannya itu karena SDM rendah. Ya, mohon maaf bagi yang terpilihnya.
Jadi gini, kalau misalnya di daerah kita tuh banyak SDM rendah, SDM yang tinggi juga bisa terpapar, guys, karena faktor viral. Ya, jadi masyarakat yang dipenuhi oleh orang-orang yang SDM rendah, biasanya mereka akan mudah terpapar hoax dan mereka akan share, like, komen dan lain sebagainya sehingga videonya makin viral, makin viral, makin viral. Dan orang yang berpendidikan tinggi juga berpikirnya kayaknya ini benar deh karena banyak yang like juga gitu. Jadi orang yang berpikiran tinggi kan, maksudnya orang yang berpendidikan tinggi juga bisa terkena hoax, guys. Jangan salah. Orang yang berpendidikan juga seperti itu. Ya. Jadi itulah alasannya kenapa saya mengatakan bahwa kita harus hati-hati dengan video hoax gitu ya. Kita harus menggunakan akal sehat. Zaman sekarang ini ya, yang paling susah dihindari itu adalah video hoax gitu ya. Untuk mengajarkan anak kita juga kita susah kan. Kita tidak bisa membedakan mana video hoax, mana video beneran gitu ya. Ya biasanya video hoax itu mudah menyebar gitu ya. Ya, susah dikendalikan gitu ya. Banyak yang terpapar gitu ya. Kemudian bagaimana solusinya menghindari video hoax ya? Untuk semacam solusi, ya kalau dari saya ya, tanya dulu sama AI, kemudian apakah ini masuk akal atau tidak, mempertanyakan, skeptis gitu ya. Kita kan nggak diajari skeptis ya. Skeptis di Konoha itu kan dianggap ini ya, dianggap ateis gitu ya, dianggap sesat, dianggap melawan dogma, dianggap nggak percaya dengan agama, dianggap pokoknya macam-macam gitu ya. Kalau ada video hoax yang berhubungan dengan agama tertentu, kita tuh mudah percaya gitu. Kenapa kita mudah percaya? Karena kita tuh ada bias dan kita tuh sangat-sangat mudah terpapar hoax gitu ya. Dan pemerintah kita juga lemah menghadapi yang namanya hoax gitu ya. Negara yang paling terpapar hoax itu kan Konoha, negara-negara yang berkembang lah gitu ya. Kalau negara maju nggak terlalu cepat terpapar video hoax karena mereka juga berpikir kritis gitu ya. Ya mereka berpikir logika gitu ya, nggak langsung cepat dikonsumsi videonya gitu ya. Kemudian selain itu alasan selanjutnya itu karena dipengaruhi oleh doktrin agama itu sendiri. Kenapa di negara maju itu seringkali ya, nggak semuanya tapi di sekelumit orang seringkali jarang terjadi yang namanya bentrok antar umat beragama. Tapi di negara yang susah maju seperti Konoha, negara berkembang dan lain sebagainya, biasanya itu akan sangat sering terjadi yang namanya bentrok antar umat beragama. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya alasannya itu karena faktor daripada ideologi agama itu sendiri atau doktrin agama itu sendiri. Mohon maaf ya, saya tidak menyebutkan agamanya, disclaimer on ya. Ya, jadi gini, boleh dong kita berbeda pendapat ya. Jangan langsung sedikit-sedikit, kamu ngajak kita tidak beragama ya, kamu ngajak kita untuk ateis. Enggak, saya nggak larang ya untuk beragama. Tapi gini, ada fakta lain yang jarang dibongkar karena ini sensitif dan orang-orang biasanya akan diam gitu ya. Dan saya melihat itu gitu ya. Di video ini saya akan bongkar. Ini agak sensitif, tapi mohon maaf bagi yang untuk video ini ya. Saya tidak ini ya mengajak yang untuk tidak beragama. Ini agak sensitif memang. Jadi gini, dalam kepercayaan atau keyakinan agama tertentu, kalau misalnya mereka meninggoy pada saat bentrok membela agamanya, biasanya mereka akan dianggap atau diklaim masuk surga. Biasanya seperti itu. Sehingga orang tidak takut bentrok. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini berasal dari ideologi agama? Yes. Kalau misalnya mengatakan, itu kan nggak semua orang beragama menganggap seperti itu. Iya, saya yakin nggak semua, tapi ada banyak oknum, tapi oknumnya jutaan orang gitu maksudnya. Ya, bukan cuma 1-2 orang, ada banyak oknum yang menganggap seperti itu. Ketika mereka mati membela agama mereka, mereka dianggap masuk surga gitu. Padahal mereka tidak ada pertanyaan skeptis gitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa saya yang paling benar ya, boleh dikritik dong ya. Dari sudut pandang ilmiah, kita kan harusnya skeptis atau kita bertanya apakah surga itu bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak. Harusnya kan seperti itu kan. Kita harus bertanya dong. Ya, boleh dong saya bertanya. Ya, jangan fanatik terhadap surga gitu ya. Warga Konoha kan terlalu fanatik terhadap surga gitu ya. Kalau saya ngomong seperti ini nanti akan dianggap saya menyerang surga gitu. Enggak, saya enggak benci surga. Menurut keyakinan saya, surga ada syukur gitu ya. Enggak ada juga enggak apa-apa gitu. Itu kalau dari sudut pandang saya. Ya. Artinya saya tidak membenci surga gitu. Saya tidak membenci orang yang beragama. Harusnya kan kita mempertanyakan, bagaimana mungkin kita berani meninggoy gitu ya
demi auto masuk surga gitu, sementara surga itu juga masih dipertanyakan. Nah, inilah yang dialami oleh orang-orang di negara maju. Orang-orang negara maju juga seperti itu. Nggak semua orang yang beragama di negara maju itu percaya dengan surga, nggak semua. Mereka beragama ya mungkin karena faktor keluarga, lingkungan, tradisi. Mereka menganggap bahwa agama itu budaya. Orang-orang negara maju itu nggak semua, tapi disclaimer, rata-rata menganggap bahwa agama itu budaya. Ya, sehingga bentroknya semakin kecil gitu ya kemungkinannya untuk besar. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh doktrin agama. Mereka menganggap bahwa ya doktrin agama itu kan semacam doktrin budaya gitu ya. Mereka mempertanyakan apakah surga itu ada atau tidak. Jadi yang paling berpengaruh adalah skeptis ya. Mereka skeptis mempertanyakan. Sehingga mereka tidak berpihak gitu ya. Mereka nggak berpihak pada yang seiman, mereka nggak berpihak pada yang seagama gitu. Ketika ada masalah mereka berpikir ya ini harus diselesaikan. Ya, tidak boleh ada orang yang meninggoy hanya karena terobsesi masuk surga gitu. Jangan seperti itu. Ya, jadi polisi-polisi di negara maju seperti itu ya. Jadi dipengaruhi oleh ideologi agama juga ya. Enggak semua agama ya, disclaimer agama tertentu gitu ya. Walaupun di banyak agama penafsirannya beda-beda. Ada yang menafsirkan misalnya beda-beda aliran ya. Oh di aliran agama gue nggak seperti itu. Ya, yang namanya agama kan keyakinan, bebas aja menafsirkannya kan. Jadi itu yang jadi permasalahan ya, yang jarang kita sadari. Ya bisa aja konflik itu muncul karena faktor ideologi agama itu sendiri ya. Tapi kan warga Konoha kan nggak bisa menerima ini. Warga Konoha kan hanya menerima yang enak-enak, yang pengen mereka dengar gitu ya. Yang pengen mereka dengar itu, oh yang salah si A, yang salah si B. Saya tidak membela antara umat Muslim dan umat Hindu. Saya tidak membela ya. Tapi dalam agama tertentu, ya, ada ideologi atau oknum, ada banyak banget oknum yang percaya bahwa kalau kita meninggoy membela agama itu biasanya kita akan masuk surga. Kemudian selain itu faktor lain misalnya seperti misalnya nih ya membela yang seagama juga atau seiman gitu ya. Jadi kalau terjadi bentrok, kita itu harus membela yang seagama seiman. Kalau kita tidak membela yang seagama dan seiman, kita dianggap sesat gitu ya. Kita dianggap tidak seagama, tidak solid dan sebagainya. Ya, sehingga kita berpikir ya kita harus membela gitu. Kita nggak tahu siapa yang benar, siapa yang salah ketika terjadi bentrok agama gitu ya. Kemudian ada yang memprovokasi, mesti kita akan membela mati-matian gitu. Harusnya kan kita berpikir skeptis, apakah dia salah atau tidak. Masa kita harus bela karena seagama gitu? Nggak mungkin. Jadi harusnya seperti itu. Ya. Sehingga mengurangi yang namanya konflik. Orang-orang negara maju berpikirnya seperti itu ya. Mohon maaf bagi yang video ini, saya tidak berpihak pada siapapun ya. Saya cuma melihat dari berbagai sudut pandang gitu ya. Jadi biar sudut pandang kita itu kaya, jangan cuma satu sudut pandang doang gitu ya. Jangan cuma hanya berpikir bahwa kalau membela agama auto masuk surga gitu. Jangan berpikir seperti itu. Saya tidak ngajak yang video untuk membatalkan niat Anda masuk surga, bukan seperti itu ya. Saya tidak ngajak yang video untuk tidak beragama, bukan seperti itu. Tapi kita harus melihat dari perspektif lain gitu ya. Ya mungkin akan banyak orang yang berpikir bahwa saya itu anti agama apa segala macam. Ya tapi sah-sah nggak jadi masalah gitu ya. Setahu saya orang yang anti agama itu adalah orang yang suka korupsi gitu ya. Agama kan melarang korupsi ya. Orang yang anti agama itu adalah orang-orang yang sedikit-sedikit marah gitu. Ya, saya jarang marah loh ya. Ya, kalaupun saya balas komentar agak keras gitu ya, balasan saya itu bukan marah, itu tegas gitu ya, biar sadar gitu loh. Ya, biar jangan hidup di dalam kebodohan gitu. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual, salam rasional.